dukungan dari mahasiswa untuk ngasih umpan balik gitu ya. Nah, ini juga yang di AMI kemarin, evaluasi mahasiswa untuk dosen, saya belum ketemu nih. Kata Pak Agus tadi, udah ada kok Bu, itu di akun Simarinya Ibu, itu ada evaluasi mahasiswa. Saya juga pingin gitu Riza, kayak yang kemarin saya terpilih jadi dosen teladan tuh ya, jadi pingin gitu sebetulnya setiap dosen tuh ada gitu evaluasi kinerjanya yang dikasih oleh mahasiswa. Jadi kalau misalnya ada dosen luar, misalkan dosen yang ngajar bahasa Inggris atau PPKN gitu ya, atau apalagi yang dosen luar. PKN, bahasa Inggris, kewirausahaan, bahasa Indonesia, lahan basah, gitu ya. Itu kan tiap tahun kan kayaknya nggak ganti-ganti ya. Iya. Tapi kan kita nggak tahu sebetulnya kinerja dia mengajar nih menurut mahasiswa kayak gimana. Nah kalau misalnya ada masukan dari siswa, Bu ini misalkan apalah gitu ya, misalkan ada perlu perbaikan apa gimana, kita kan mungkin bisa mengganti atau bisa memberikan umpan balik kepada dosen yang bersangkutan. Jadi mutunya itu terus berjalan gitu ya, terus terevaluasi. Nah itu mungkin bisa, jadi ada berapa tuh? 1, 2 ya tadi ya. Dari mutu dan dari manajemen. Ya. Oke, pada akhirnya kita akan sampai ke tahapan reakreditasi. Saat ini kan akreditasi kita baik sekali atau B, kemudian di tahun ini kemudian kita akan reakreditasi dan tentu harapannya kita dapat predikat unggul ya Bu. Ya. Nah, kira-kira untuk proses akreditasi sudah sejauh mana dan kira-kira apa yang bisa mahasiswa bantu untuk kita bisa sama-sama dapat akreditasi unggul itu? Ya. Betul. Ya, terima kasih Riza nih, dan terima kasih juga sudah membawa apa yang bisa mahasiswa bantu gitu ya. Tentu ini nanti perlu banget dukungan dari kalian ya, bukan nanti ketika kunjungan lapangan saja, karena nanti ada sampel dari kalian yang akan diwawancarai gitu ya. Tapi ketika proses penyiapan pun ini juga perlu. Kemarin kalian sudah membantu luar biasa dengan input data-data kualitatif kuantitatif ke dalam worksheet ya. Dan sekarang persiapannya itu ya, lembar evaluasi diri ini sudah kami lengkapi nih. Yang dosen-dosen ini kan ada PIC ya, standar ke-1 sampai standar 9, kami udah berbagi, jadi udah lengkap tuh semua gitu ya. Dalam waktu dekat kita akan mengundang Pak Andi. Pak Andi itu dari UNESA, beliau salah satu asesor dari bidang Tekpen. Jadi kita akan minta masukan dari beliau. Ini udah oke belum? Ada perbaikan apa enggak gitu ya? Di review ya Bu? Di review, betul. Jadi coaching klinik lah gitu ya. Nanti tentunya ini juga kan, jadi nanti masukan dari Pak Andi, kita akan tindak lanjuti, baru once ini ready, baru kita submit gitu Riza. Nah, ada beberapa hal yang perlu dibutuhkan, ini yang perlu sentuhan dari mahasiswa, yang tadi udah saya sebetulnya bilang ke Riza ya, soal website, kemudian video profil program studi ya Bu? Iya, betul. Nah ini percayalah nih sama teman-teman, kemarin kan udah bikin video profil Hima gitu ya, sentuhan kreatifnya anak-anak muda lah, silahkan dituangkan. Jadi mungkin kami nggak perlu bikin skripnya, nungguin skrip dari kami nanti susah gitu ya. Jadi silahkan bikin gitu ya, nanti mungkin diskusi boleh gitu ya, tapi silahkan kreasinya. Website juga sama Riza gitu ya. Website kita sekarang itu seperti apa, kita perlu ada tambahan tampilan baru, dan kemudian ada perlu tambahan menu-menu baru. Nah ini juga mohon dibantu gitu. Mungkin jadi itulah yang paling konkret ya kebutuhannya dari. Dan juga mungkin barang bukti yang perlu disiapkan dari segi mahasiswanya. Betul. Ya nanti kita mungkin semakin mendekati field assessment, kita perlu bebenah ya, prodi perlu dirapihkan, ruangan ini juga mungkin perlu dirapihkan gitu ya. Jadi nanti pasti kita akan koordinasi dengan teman-teman mahasiswa. Oke, itu tadi terkait pertanyaan akreditasi. Sepertinya untuk jawaban terkait Banjarmasin Banjarbaru sudah terjawab ya Bu. Tadi jadi nggak perlu dijawab karena lagi. Itu berkaitan dengan itu banget gitu. Jadi ada sih yang beberapa yang bilang, ya ibu pengen pindah ke Banjarbaru karena rumah ibu di Banjarbaru gitu kan. Seperti itu, sama sekali nggak ada hubungannya dengan itu. Saya belum ada kami gitu ya, karena ini juga bukan keputusan saya sendiri, diskusi dengan teman-teman dosen yang lain. Kami belum kepikiran ada solusi lain untuk meningkatkan mutu selain pindah. Nah, tadi soal kekhawatiran Rizal yang PKH gitu ya, pindah ke sana tapi belum ready. Jadi kami mungkin akan memastikan gitu ya. Kalau sempurna sih mungkin sulit ya, karena pasti kita akan selalu ada aja gitu yang kepingin untuk dipenuhi. Minimal ketika kita pindah itu yang minimal kebutuhan kita ya, gitu ya. Sudah ada misalkan ruang kelas sudah bisa dipakai, ruangan prodi juga sudah dipakai, mungkin lab gitu ya, lab komputer lab di bawah
multimedia, mungkin mudah-mudahan bisa ada juga. Kemudian ini ruangan fotografi, podcast. Jadi yang peralatannya di sini sudah ada, bisa pindah ke sana, sudah ada rumahnya gitu. Minimal itu. Masalah nanti penambahan berikutnya. Nah, ini adalah juga tantangan berikutnya. Jadi kita itu mungkin bisa duduk sama-sama ya, perlu bikin planning. Jadi kayak apa? Rencana gitu ya. Kedepannya si prodi ini tuh mau kayak gimana sih gitu pengembangannya. Challenge-nya kan Tekpen ini udah luar biasa ya. Baik dari segi kebutuhan di lapangan, itu udah kayak gimana sih kurikulumnya. Kalau di sekolah aja kurikulum udah bergerak banget gitu ya. Jangan sampai kebutuhan di lapangannya udah semakin kompleks, kitanya nggak siap gitu loh. Nah, jadi itu juga harus kita adjust. Yang keduanya, dari segi nanti kira-kira kebutuhan apa, ini akan berpengaruh kira-kira kebutuhan apa nih yang kita perlu ada gitu. Sarananya perlu ada tambahan apa kita, pembelajarannya juga perlu kayak gimana strateginya. Nah, itu nanti mengarah ke situ. Jadi kita perlu bikin perencanaan nih. 5 tahun ke depan, enggak 5 tahun, saya juga 4 tahun. Ya. 1 tahun ke depan apa, tahun ke depannya targetnya apa, tahun ke depan targetnya apa. Terus ini jangan jadi targetnya prodi aja, tapi targetnya hima juga gitu ya. Jadi kita sama-sama. Karena kalau ngadain prodi kamu cuma berapa orang sih? Ya udah gitu emak-emak sama bapak-bapak lagi ya. Yang kalau mamanya rempong gitu ya, kalau bapak-bapak mungkin nggak rempong ya. Rempong itu artinya banyak yang diurusin gitu ya. Tapi bukan berarti kalian nggak jadi prioritas, teman-teman. Oke, sebelum kita beralih ke pertanyaan yang agak santai, Bu. Oke, agak santai. Tadi berat ya? Tadi agak berat pertanyaannya. Memang. Jadi di tahun 2019 kita itu pernah jadi tuan rumah rapat koordinasi nasional Ikatan Mahasiswa Teknik Pendidikan. Yeah. Pada saat itu usia kita mungkin baru berapa ya? Sekitar 7 tahun atau 8 tahun. Ini berapa? 9? 6 tahun, 7 tahun kayak gitu. Sekarang sudah masuk usia 9. Tahun depan, kalau tahun ini kita rapat koordinasi nasionalnya insya Allah itu di Makassar. Dan kita juga perlu minta bantuan ke Prodi untuk mengirim delegasi kita, karena hampir sama dengan PSTPI, Temu Kolegial, kita juga punya, mahasiswa juga punya perkumpulannya sendiri melalui IMATEPSI. Dan target kami ke depan di tahun 2025 kita bisa jadi tuan rumah Kongres Nasional Ikatan Mahasiswa Teknik Pendidikan. Karena itu jadi salah satu event yang paling bergengsi bagi mahasiswa teknik pendidikan seluruh Indonesia. Dan saya rasa di momen usia 10 tahun teknik pendidikan kita sudah siap untuk ke sana. Dan mungkin nanti bisa kita bicarakan lagi ke depan. Tapi saya mau dengar respon Bu Susanti terhadap usulan kalau kita jadi tuan rumah rapat Kongres Nasional Ikatan Mahasiswa Teknik Pendidikan tahun 2025 atau 2024. Betul. Pertama, makasih udah kasih info itu sekarang ya. Artinya nggak next month baru kasih info sekarang gitu ya, atau berapa bulan ke depan. Artinya kan masih ada waktu ya. Berarti kita masih bisa mempersiapkan. Saya rasa itu memang akan sangat bagus sekali gitu ya. Jadi kita punya waktu untuk mempersiapkan dengan konsekuensinya. Satu dari konsekuensi anggaran tentunya, yang kedua juga dari konsekuensi apa yang mau kita mau kita pamerkan. Tentunya kan ketika mereka datang ke sini kan mereka kita melihat ya, kita rumah kita tuh kayak apa sih gitu ya, sofa kita kayak gimana gitu ya, terus warna catnya pokoknya gitulah kita kalau ke rumah orang gitu ya. Itu persiapannya dari situ. Jadi ya mungkin ini kita bisa bahas sama-sama. Ketika nanti mereka datang ke sini atau acaranya dilaksanakan, kita mau seperti apa acaranya. Kalau ketemu kolegial kemarin kan kita ada visiting lecture, ada seminar, apakah seperti itu juga atau lain sebagainya. Nah, tapi kayaknya kalau untuk mahasiswa tuh kan kayaknya harus ada semacam apa ya, ada yang dan seterusnya gitu. Ada yang bermanfaat lah gitu untuk mahasiswa gitu ya. Ada mungkin ada yang gaya-gaya anak muda gitu loh, kayak bukan outbound gitu ya, kayak team building gitu loh, Rizal. Team building. Jadi kalian itu merasa deket gitu loh dengan pengurus hima dari prodi Tekpen yang lain gitu ya. Jadi ada team building semacam itu. So, di akhir mungkin kalian bikin kesepakatan bersama mau kayak gimana nih jalannya hima Tekpen seluruh Indonesia gitu ya. Kemudian nanti koordinasi dengan prodinya supaya nanti juga dengan PSTPI-nya juga selaras. Gitu. Kegiatan rapat koordinasi nasionalnya itu kemungkinan nanti di bulan Februari atau Maret. Jadi 2025. 2024. Sebentar lagi dong.
Ya, Ya, benar ya. sekitar berapa ya? Oktober, Sekitar November, Desember, 4 bulan, Januari, 5 Februari. bulan lagi ya, Bu. Itu 4 bulan, 5 bentar bulan. dong. Enggak, Iya. itu buat yang rapat koordinasi nasional. Ah, Bu. oke, Jadi rapat. maksudnya ketika nanti kita datang ke rapat koordinasi Oh, yang di nasional, Makassar itu yang ya? di Makassar Oh, itu, siap. kita secara komitmen sudah membawa komitmen dari Korprodi, Oh, iya, Pak iya. Dekan, dan Pak Rektor terhadap kesiapan kita sebagai tuan rumah. Seperti Di itu. Jadi 2025. masih ada waktu untuk mungkin di 2024 di bulan Agustus atau September, Bu. Jadi kan momennya pas nanti dengan Disnatalis dan mungkin kita bisa rangkai dengan beberapa kegiatan besar lainnya. Tentunya nanti ini akan kita diskusikan sama-sama lagi di Iya. Prodi karena tentu perlu bantuan khususnya di penganggaran gitu. Iya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah kawan-kawan kirimkan melalui Instagram Himatek PNFK-PLM. Iya. Mungkin akan banyak sekali pertanyaannya, tapi mungkin Ya, nggak kita apa-apa. bisa. Kan kalau di ruang kelas saya tanya gitu ya. Oke, pertanyaan pertama. Ini sebenarnya sudah dibahas, tapi mungkin perlu Tidak, kenapa? di-clearkan. Pertanyaan adalah Banjarmasin atau Banjarbaru? Oke, sementara ini Banjarbaru. Oke. Ya, karena alasannya tahu ya kalian ya. Oke, selanjutnya Belum ada kepikiran solusi lain. Selanjutnya apa benar nantinya WLM akan menghapus skripsi, khususnya mungkin di Prodi Teknologi Pendidikan ya, Bu? Ya, karena teman-teman tahu saya kedekatan dengan kurikulum Merdeka seperti apa ya. Jadi saya juga setuju dengan kebijakannya Mas Menteri gitu ya teman-teman. Oh seneng ya. Giliran ini seneng, giliran udah ke Banjarbaru nggak mau. Kenapa? Coba aja teman-teman lihat kemarin ketika teman-teman magang misalkan gitu ya atau asistensi mengajar. Bukankah teman-teman itu sedang melakukan penelitian gitu ya? Apalagi tapi kuncinya ketika nanti teman-teman kita memang belum optimal ya Riza, jujur mendampingi teman-teman tuh kemarin ketika asistensi mengajar atau magang. Harusnya dari sejak awal tuh koordinasi dengan dosen pembimbing sehingga kalian tuh diarahkan. Sehingga pada saat turun ke lapangan mau magang, mau asistensi mengajar tuh udah tahu apa yang mau dilakukan. Udah tahu hasilnya apa. Sekalipun itu bina desa kalau dengan arahan tuh bisa dapat ranah TP-nya gitu ya atau apa gitu programnya. Jadi mungkin itu. Jadi ya itu ya jadi setuju gitu tapi dengan catatan dengan arahan. Jadi nggak cocok logi gitu ya. Jadi udah sama-sama tahu dosennya tahu, kemudian mahasiswanya tahu, selain direkognisi juga dengan mata kuliah yang mata kuliah di semester itu, tapi juga ini hasilnya ini bisa dilaporkan sebagai rekognisi nanti untuk skripsi. Jadi saya kalau di Tekpen ya apalagi di Tekpen gitu ya yang karakteristiknya itu dengan dengan inovasi gitu loh, dengan dengan teknologi. Artinya teknologi di sini bukan yang komputer gitu ya, tapi bukan hanya alat ya, Bu. Bukan hanya alat gitu ya, tetapi sesuatu yang mempermudah gitu ya, mempermudah proses pembelajaran gitu ya, mempermudah peningkatan kinerja gitu. Tapi meskipun tanpa skripsi bukan berarti project yang dilakukan tidak setara dengan skripsi, Bu. Betul. Mungkin juga harus kita kawal sama-sama. Makanya itu dengan syarat gitu ya, dari sejak awal tuh udah diarahkan oleh dosen pembimbingnya. Misalkan Riza mau asistensi mengajar di SMA mana. Kan kalau misal dalam riset and development ya semua desain instruksional kan berawal dari analisis kebutuhan ya. Mengembangkan model, uji coba dan lain sebagainya. Jadi R&D ini diambil di asistensi mengajar, lakukan di situ. Jadi sekaligus Riza tuh berkegiatan asistensi mengajar, merekognisi mata kuliah yang di semester itu juga tidak diambil reguler, sekaligus juga doing the research gitu. Jadi ini sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Tapi ini betul-betul memang perlu diarahkan oleh dosen pembimbingnya. Ibu, info nilai AIS semester sebelumnya. Karena saya lihat di Simari nilainya belum masuk. Oke. Ya. Boleh dijawab, Bu. Ini untuk menenangkan kawan-kawan yang mungkin ada di sini ikut AIS. Ya. Siapa yang ikut AIS? Ada 3 orang di sini. 3 orang. Ya, kalau nilai kalian kan sudah keluar ya dari AIS. Jadi kemarin kita sudah mengurus ke BAK, ke Mas Nuka gitu ya, yang pegang Simarinya, platformnya. Jadi dari Kamawar sudah kirim nilai kalian dan yang perlu dilakukan oleh Mas Nuka Mas Nuka lakukan adalah mindahin nama kalian dari MSIB ya flagship itu ke AIS karena AIS sudah punya rumahnya sendiri. Jadi sudah ada rumahnya. Nah, ini informasi terakhir dari Mas Nuka ini ada di PT IKA. Karena PT IKA yang pada akhirnya ini akan merubah gitu ya.
Tapi jangan khawatir teman-teman, karena SK sudah keluar juga, SK koordinator AIS-nya sudah keluar. Yang penting nilainya sudah ada meskipun belum terlihat di Simari. Betul. Mas Gilang juga sudah nanya, jadi saya sudah jelaskan juga ini di PTIK. Jadi kalau PTIK-nya sudah, nanti mungkin kami tanyakan lagi ya ke PTIK supaya cepat diproses. Supaya kalian nanti di semester berapa tidak kosong ya, karena sekarang masih kosong ya. So itu. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya mungkin boleh diminum dulu Bu, iya. minuman kebanggaan kita bersama karena ada logo Universitas Lambung Mangkurat di sini. Terima kasih kepada PT Bandangan Tirta Agung yang selalu support kegiatan himpunan. Semoga nanti meskipun berganti periode komunikasi dan kerjasama antara Himatekpen dan juga PT Bandangan Tirta Agung terus bisa berjalan. Karena mahasiswa juga perlu support dari berbagai perusahaan dan industri lainnya. Iya betul, ya mohon dukungannya karena mahasiswa ini luar biasa nih ya. Sekarang mungkin manfaatnya baru terasa oleh mereka gitu ya, masih terbatas, tapi nanti akan ketika skill mereka bertambah ini akan luar biasa kontribusinya untuk masyarakat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih cukup banyak. Ini pertanyaannya sama pertanyaannya sama tadi terkait skripsi, jadi tidak perlu kita jawab lagi. Kemudian ini pertanyaan yang cukup nakal. Apakah ini saya hanya membacakan ya Bu? Saya bukan memprovokatori. Apakah nanti anggaran untuk Hima bisa ditingkatkan jadi 20 juta Bu? Semoga bisa, amin. Bersama Kaprodi baru menuju Tekpen lebih maju. Tantangan saya kalau 20 juta tuh mau berarti hari 7 malam kalian berkegiatan kayak kemarin. Ya, as long as rasional ya teman-teman. Jadi ya tadi kalau bisa kita duduk bareng-bareng, yo mau apa programnya gitu ya. Nanti kita bisa diskusiin sama-sama. Bisa 20 juta, bisa 40 juta, who knows ya. Nanti kita diskusiin bareng-bareng. Berarti PR pengurus yang akan datang ke Prodi dan bawa proposal. Ya, bawa proposal. Apa yang mau dilakukan dan nanti kita akan diskusikan sama-sama. Ya. Jadi bisa berbagi peran ya Bu, mana yang diambil oleh Prodi, mana yang diambil oleh himpunan. Iya, betul. Manfaatnya apa? Manfaat yang Prodi lakukan untuk Hima apa, Hima untuk Prodi apa, gitu ya. Simbiosis mutualisme kita. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari salah satu alumni kita di tahun 2015. Mungkin ini mewakili kawan-kawan alumni kita. Kira-kira menurut alumni kapan bisa berdiskusi dengan Bu Susanti? Dengan senang hati. Kapan ya kira-kira? Mereka maunya kapan? Apakah nanti dibuatkan forum formal atau nanti kita bikin forum kecil saja di Prodi misalkan atau di tempat lain? Boleh ya. Iya, bisa juga. Bisa kami komunikasikan ya Bu ke alumni. Boleh ya. Tolong sama Hima jadi kalian jadi penjembatan. Oke. Ini untuk menjawab pertanyaan tadi karena cukup bagus ketika alumni tetap masih mau komunikasi ke kita. Ini jadi mereka bisa ngasih umpan balik, Bu, kebutuhan di lapangan seperti ini, Bu, ada kesempatan ini, adik-adik dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan berikutnya, nah ini terkait dosen Bu. Saya sebenarnya cukup takut menanyakan ini. Apakah menurut Ibu Susanti ada beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh para dosen Prodi Teknologi Pendidikan? Tentu ada ya Bu. Iya, kalau saya bercermin ke diri saya sendiri tentu ada. Ada lah gitu, bukan tentu. Ya tentu ada. Apa harus dijelasin adanya apa? Selanjutnya ini pertanyaan yang cukup nakal juga. Rapat di hotel atau pembinaan untuk mahasiswa? Oke. Rapat di hotel tergantung. Kalau memang itu manfaatnya dan diperlukan gitu ya. Rapat di hotel misalkan kita perlu selesai ini di hari apa, di tanggal berapa, dan kita perlu kerja sampai malam. Kan nggak bisa juga kita rapat di Prodi gitu ya, malam gitu. Kemudian untuk SPJ, kadang-kadang juga lebih mudah untuk melaporkan yang paket meeting dari hotel, gitu ya, dibanding dengan yang ketengan gitu ya, ada catering, ada makan siang, ada snack, ada sewa gedung, misalkan kayak gitu ya. Jadi ini tergantung kebutuhannya apa, penentukannya apa. Kegiatan apa? Pembinaan mahasiswa juga sama gitu ya. Jadi nanti mungkin dilihat ya. Tapi kalau misalnya bisa dua-duanya jalan kan juga bagus. Jadi, ya. Rapat di hotel sambil pembinaan mahasiswa. Gue di atas saat membina mahasiswa juga rapat. Bagus juga kan kayak gitu kan. Oke, itu jalan tengah lagi ya. Jalan tengah lagi. Jadi teknologi pendidikan ini akan selalu mengambil jalan tengah. Yang terbaik untuk semua. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa dosen jarang kenapa dosen jarang datang pada saat kegiatan Hima? Oke.
Wah, itu mungkin jawabannya ke saya aja. Karena saya dulu juga sebelum jadi korporat jarang gitu ya datang untuk kegiatan hima. Ya karena mungkin dulu itu ya Rizal, yang Rizal rasakan itu. Mungkin belum terasa ada apa ya, satu dekat dan relevansinya gitu antara kayak ini hima, ini prodi gitu. Padahal kan sebetulnya satu gitu ya, Iya. teknologi pendidikan mungkin karena itu gitu ya. Rizal ya, mungkin saya harus tanya juga ya ke teman-teman saya kenapa gitu. Tapi kalau dari saya sendiri mungkin karena dulu masih baru dan belum terinformasikan ini apa sih kegiatannya, manfaatnya apa dan lain sebagainya. Kesini ketika melihat gitu ya seminar kalian, terus bazar dan kemudian ada pameran, kepikiran kan oh harusnya nih anak-anak nih bikin produk, ya bikin buku, bikin video, tapi yang bisa dijual di saat pameran itu. Jadi kalau misalnya saya mau informasiin ke teman-teman guru, yuk datang yuk ke Semarang Teknologi Pendidikan, mereka datang ke sini tuh ada buku mereka bisa langsung beli, ada video bisa mereka langsung beli gitu ya, atau ada aplikasi mereka bisa langsung platform. Jadi itu betul-betul sarana untuk kita apa sih pamer gitu namanya juga pameran gitu ya, gitu. Dan itu kan ternyata berhubungan ya dengan prodi Tekpen gitu kan. Nah, terus juga di sana juga teman-teman ada skill gitu ya, berlatih kompetensi yang lain itu berhubungan juga dengan ruang kelas gitu, pembelajaran di ruang kelas, ada manajemen teknologi pendidikan yang kalian terapkan, ada pengembangan media yang kalian terapkan di sana, barulah kemudian aware gitu ya. Nah, mungkin kalau dulu dosen-dosen karena belum terasa gitu ya ini relevansinya dan mungkin belum terasa bahwa segimana sih mereka dibutuhkan gitu ya kehadiran mereka di hima ini gitu ya. Nah sekarang mungkin kalau misalnya mereka sudah tahu mereka dibutuhkan, ada keselarasan gitu ya, ada hubungan keterkaitan antara prodi dengan hima, kedepannya mungkin akan lebih sering terlibat. Oke, terkait pameran tadi jadi feedback yang baik juga bagi kami. Jadi ke depan mungkin di Semarak Teknologi Pendidikan berikutnya selain jual nama teknologi pendidikan kita juga bisa jual karya. Kembali ke konsep yang kita di awal tadi, kita bisa menghasilkan perputaran uang mahasiswa dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi kemarin ada yang jualan tapi jualan baju. Dan Bu Susanti ini bisa mengerahkan guru-guru di 2 kabupaten kota. Iya, ayo gitu. Minimal yang deket ya. Iya, Banjarmasin dan Banjarbaru. Kembali lagi ke Banjarmasin dan Banjarbaru. Ya, selanjutnya lagi ya, masih untuk Banjarbaru ya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah ada pengaruh akreditasi terhadap dunia kerja? Iya. Kalau sepengetahuan saya dulu, tapi nggak tahu ya sekarang apa mungkin udah berubah ya. Kalau dulu itu PNS itu ada harus akreditasi A gitu prodinya ya, tapi saya nggak tahu sekarang ya harus diupdate lagi sih. Tapi ya tentunya kalau dilihat dari apa ya secara rasional gitu ya. Unggul itu kan berarti layanannya sudah bagus gitu ya. Kalau layanannya sudah bagus berarti kan mutunya bagus gitu. Tapi bukan berarti bahwa kemudian kita karena belum unggul jadi tidak bagus ya. Toh unggul dan tidak unggul saya rasa kapabilitas mahasiswa tuh udah membuktikan kayak gimana sih gitu ya mutu dari prodi kita gitu ya. Tapi ya itu untuk jawaban saya rasa berhubungan gitu. Ya. Dan kadang kalau daftar beasiswa pun ada persyaratan akreditasi harus berapa dan seterusnya. Betul. Jadi kita intinya sama-sama dukung biar prodi kita bisa dapat akreditasi unggul di tahun ini. Kemudian ini pertanyaan sepertinya ini dari curhatan hati yang paling dalam, Bu. Iya. Karena ini terkait dunia kerjanya ke depan. Bagaimana respon Ibu terhadap dosen pembimbing yang susah dan menghambat proses pengerjaan skripsi? Itu sekaligus jadi pertanyaan penutup dari pertanyaan kawan-kawan yang ada di Instagram. Iya. Gimana, Bu, kira-kira? Iya. Ya, ini tuh kan suka ada 2 versi ya, teman-teman. Jadi ada versi mahasiswa dan ada versi dari dosennya. Versi mahasiswa bisa bilang begitu, dosennya susah. Tapi versi dari dosennya juga bisa ada mahasiswanya susah, gitu ya. Mahasiswanya susah dikasih tahu. Mahasiswa baru dikasih segini, udah kayak gini, udah gitu, udah malas, udah kayak gitu. Ada ya, begitu ya. Artinya intinya kita harus ngelihat dari 2 sisi gitu. Memastikan ini sebetulnya menyimpulkan gitu ya. Ini sebetulnya permasalahannya apa gitu. Jadi berarti ya harus apa ya? Mungkin harus duduk bareng, mungkin nggak duduk bareng nih, nggak dosen sama mahasiswanya dikasih ketemu pasti rame ya. Kalau mahasiswanya mungkin nggak berani ngomong, tapi mungkin ditanya lah sebetulnya apa, dosennya sebetulnya apa. Kalau misal ujung-ujungnya memang nggak ada solusi juga. Ya saya rasa, karena dulu juga saya pernah mengalami ya, dulu waktu S2,
dosen itu susah banget gitu ya, profesor muda gitu, nggak akan saya sebutin namanya, sampai saya tuh ngerasa hampir nggak lulus tuh S2 itu. Terus saya bilang sama pimpinan saya, karena dulu dibiayain dari kantor sama sekretaris dirjen ya, saya bilang, San, kenapa kamu kok lambat gitu, teman-teman kamu udah lulus. Pak, saya rasanya perlu waktu lebih untuk mengenal dosen saya. Kamu itu kuliah, bukan harus mengenal dosen kamu, katanya gitu. Terus kayak gimana Pak, kalau misal saya nggak lulus? Nggak apa-apa, kita udah tahu kok kapasitas kamu kayak gimana, nggak masalah kamu nggak lulus, katanya gitu. Akhirnya beliau juga dosennya tuh ditanya sama, karena itu program kerjasama kantor dengan universitas, ditanya sama koordinatornya, kenapa katanya ini, akhirnya dia juga ada versinya sendiri, kata beliau itu, sayanya yang terlalu apa ya, terlalu songong lah istilahnya gitulah ya. Mungkin karena saya orang birokrasi saat itu, beliau orang akademisi, jadi mungkin saya kulon wonnya kurang Nggak bagus. serek. Nggak serek kali gitu ya. Atau mungkin beliau lagi banyak kerjaan, nah pokoknya kan banyak hal bisa terjadi ya. Momennya nggak pas. Momennya nggak pas gitu. Jadi akhirnya beliau, saya cuma minta mohon direspon gitu ya, karena ini adalah batas terakhir revisi. Beliau menyangka itu saya memerintahkan. Ya, seorang profesor muda kayak gituin sama mahasiswanya. Otomatis langsung gini kan. Akhirnya beliau sama koordinatornya, nah bisa dikelirkan oleh koordinatornya. Gitu ya. Akhirnya inilah titik tengahnya Rizal. Saya tadinya nggak mau ngelanjutin, udahlah, karena udah terlambat tuh Rizal. Akhirnya saya harus bayar lagi. Bayarnya mahal lagi, 15 juta. Itu di kampus kuningnya, Bu. Kampus kuning ya. Kampus kuning. Ya, kampus kuning yang lain gitu ya, bayar sendiri gitu ya. Akhirnya, tapi karena saya saat itu hamil anak kedua, jadi saya rasa, kalau misal, karena saya gini, kalau saya bayar, saya ngerasa saya membeli ijazah yang harusnya itu hak saya. Jadi kayak mengizinkan, ini sosok ideal gitu ya, sosok idealisme, mengizinkan perlakuan itu terjadi gitu ya, padahal harusnya nggak kayak gitu. Tapi karena saya hamil, saya bilang, saya kalau harus kuliah S2 lagi, saya harus dari awal lagi, saya ninggalin baby nih, kasihan. Akhirnya saya bayar, terus tahu nggak, saya ketemu dengan dia tuh cuman gini, Prof, izin, kamu udah perbaiki bab 2 kamu, itu nambahin praktik di negara-negara sudah Oke, besok kamu sidang. Besoknya sidang, lulus sudah. Sudah terlanjur bayar 15 juta. Tapi ya alhamdulillah, akhirnya saya bisa lulus gitu ya, saat itu perut besar 7 bulan. Akhirnya bisa lulus. Balas dendamnya, lulus bulan Februari, Agustus saya lanjut S3. Jadi supaya apa benar gitu ya, kelulusan saya ini karena dikasih sama orang atau gimana gitu ya. Nah itu intinya tadi gitu, perlu ada penengah gitu ya antara si dosen sama mahasiswa ini gitu. Mungkin kalau misal dari segi dosennya begini, dari segi mahasiswa gini, sebetulnya itu kayak gimana. Nah mahasiswanya, kalau memang ada kesulitan, ngomong, jangan hanya diem. Apalagi kalau misalnya, ya udahlah, saya mau kayak gimana lagi, terus dia akhirnya nggak muncul di kampus, itu semakin menginikan sama dosennya kan. Nih terakhir bimbingan sama saya bulan segini, tahun segini, kok dia baru muncul lagi sekarang, mau udah di DO apa gimana, selesai sudah. Itu makin berat lagi gitu ya. Jadi tetap berusaha mahasiswanya kayak gimana, persuasifnya ke dosen, terus ngomong, minta bantuan gitu ya, dari saya atau dari dosen yang lain gitu ya. Itu nanti kita sama cari solusinya. Jadi saya nggak bisa tidak bisa menyalahkan dosen dan juga tidak bisa menyalahkan mahasiswa. Jadi harus lihat dulu ya kayak gimana. Intinya adalah komunikasi ya, Bu. Iya, betul. Karena pernah ngalamin sendiri ya gitu. Oke, terima kasih Bu Susanti sudah hadir di podcast kita hari ini. Terima kasih. Saya rasa podcast hari ini akan jadi asupan yang sangat bergizi bagi mahasiswa teknologi pendidikan, karena pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa tersampaikan secara langsung tadi sudah kita sampaikan ke Bu Susanti. Terakhir, seperti 3 pantun presiden, bukan seperti 3 calon presiden di acara UGM kemarin. Mereka melakukan refleksi, tapi bukan di depan kaca. Meskipun Bu Susanti sudah di depan kaca secara harfiah. Saya ingin Bu Susanti berefleksi dan juga sebagai closing statement harapan untuk teknologi pendidikan FKIP-ULM ke depan, khususnya mungkin di 4 tahun ketika masa bakti Bu Susan sampai di 2027 ya Bu, 2027 yang akan datang. Silakan Bu Susan. 4 tahun itu lama ya. Sebentar tapi lama tapi sebentar. Ya.
sampai anak saya bisa 4 tahun masuk playgroup ya. Nara itu jadinya anak saya yang paling kecil. Jadi kalau misalnya refleksi dari 2 tahun saya jadi dosen aja, saya ngerasa belum puas ya, karena belum optimal gitu, merasa perlu banyak belajar, karena udah terlalu lama jadi birokrat, udah berapa belas tahun, jadi kadang-kadang itu mau tuh segala sesuatu tuh perfect gitu ya, padahal ternyata ketika menghadapi manusia yang banyak gitu, anak-anak muda ini gitu ya, banyak hal yang perlu di-adjust. Nah itu kayaknya yang perlu saya perbaiki, saya perlu belajar terus, karena dan tadi yang kedua juga saya pengen walk the talk gitu ya. Ternyata nggak gampang gitu. Itu alasan kenapa saya jadi dosen juga. Selama di kantor itu kan saya ngomongin soal pembelajaran, harus kayak gini, kurikulum harus kayak gini. Ternyata harus diterapkan kan tidak semudah itu ya. Jadi saya pengen banyak menggali pengalaman tentang itu gitu ya, untuk pertama untuk diri saya sendiri, dan keduanya juga tentunya ini untuk meningkatkan mutu prodi. Jadi ini berkaitan dengan 4 tahun ke depan yang mudah-mudahan kita bersama, tentunya saya nggak sanggup kerja sendiri, dosen-dosen juga nggak sanggup kerja sendiri, perlu kerjasama dari mahasiswa ya. Tapi teman-teman mahasiswa tuh kalian itu jauh lebih pintar, lebih cerdas, lebih kuat, lebih bersemangat dibanding dengan para dosen. Gitu ya. Jadi kalianlah sebetulnya yang memberikan semangat ke kami. Gitu ya, dengan acara kemarin kayak step, saya suka sedih. Dengan acara kemarin kayak step gitu ya. Makanya saya bilang kan ini setara kayak acara nasional itu benar-benar gitu. Coba rekan-rekan kalian tuh dengan tadi ya 28 program kerja. Berapa sih anggaran yang kalian punya? Almost none. 15 ya. Karena masuk di tahun 2022 dan 2023. Iya, ya 28 program kerja loh. Kalau dibanding dengan prodi berapa gitu ya anggarannya, dan berapa program kerja gitu ya. Jadi itulah ya, jadi bahan evaluasi gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan dengan amanah itu artinya kewenangan dan juga dengan anggaran gitu yang dipercayakan, bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan kita bersama. Kepentingan bersama itu kan artinya ini ada kepentingan mahasiswa, tapi juga ada kepentingan dosen. Kepentingan dosen itu bukan kepentingan pribadi ya. Dosen itu harus meningkatkan kompetensinya. Dia harus riset, dia harus pengabdian, dia harus meningkatkan kompetensi, ikut pelatihan dan lain sebagainya. Ini pun nanti dampaknya kan akan untuk kalian ya, untuk mutu prodi juga. Jadi mungkin mudah-mudahan itu kita bisa manfaatkan untuk itu. Dan untuk mahasiswa tentu untuk hima, untuk pembinaan, untuk peningkatan mutu pembelajaran gitu ya. Jadi mudah-mudahan 4 tahun ke depan ini semua bisa dimanfaatkan dengan baik, kewenangan ini, anggaran ini gitu ya, untuk kepentingan semua, kepentingan kita di prodi teknologi pendidikan. Ya secara detailnya saya nggak bisa jelaskan untuk apa. Tentunya ini kan kebutuhan ya akan kita maksudnya kebutuhan kan akan berubah mungkin ya. Tapi nanti kita bisa diskusi dan kita awasi bersama lah Riza gitu. Mungkin kan kita juga lupa gitu ya di prodi atau kayak gimana, teman-teman mahasiswa juga bisa mengingatkan. Ya. Oke. Tapi kami juga perlu teman-teman ini juga percaya gitu ya sama orang tua gitu ya, sama kita gitu ya di prodi, dan juga memaklumi juga kalau misal kami ada keterbatasan gitu ya teman-teman. Itu juga mungkin itu hal yang penting juga. Mungkin yang seperti saya sering sampaikan ke kawan-kawan pengurus, bahwa orang tua itu tidak boleh menang sendiri, dan anak muda pun tidak boleh untuk tidak peduli. Jadi dua-duanya harus saling bisa memahami, dan itu mungkin jadi salah satu gambaran yang bisa mewakili kita hari ini. Terima kasih Bu Santi sudah hadir di podcast Himatek PNFK PLM. Kawan-kawan warga himpunan sekalian, ini jadi episode ke-7, episode perpisahan kami selaku pengurus Himatek PNFK PLM. Tentu di 7 episode ini banyak sekali kenangan yang tercipta, dan ini berkat kawan-kawan pengurus dari Departemen Kominfo semua yang telah hadir di sini. Dan pada momen ini juga kami ingin menyampaikan dan mengembalikan amanah ini yang telah diberikan kepada kami, kepada seluruh mahasiswa teknik pendidikan FPPLM, untuk bisa memilih ketua umum baru di akhir bulan nanti. Jadi silahkan untuk menjalankan pesta demokrasi sebaik mungkin untuk memilih pimpinan kita ke depan di Himpunan Mahasiswa Teknik Pendidikan. Sekali lagi terima kasih Bu Santi. Terima kasih Riza. Ada satu kalimat teman-teman sebagai penutup disampaikan oleh Pak Erik Hadi Utama yang pernah hadir ke sini.
belum menyampaikan kalau ingin berjalan jauh maka berjalanlah sendiri. Iya. Tapi kalau ingin berjalan cepat maka berjalanlah sendiri. Tapi kalau ingin berjalan jauh maka berjalanlah bersama-sama. Dan itu yang bisa mewakili kita hari ini. Ya. Terima kasih. Sekian, sampai jumpa. Dan sampai jumpa di podcast of Himatek PNFK PLM episode ke-8 bersama Ketua Umum baru Himatek PNFK PLM. Kami Himatek PNFK PLM Kabinet Merdeka Berkarya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.